namanya. Wah, janganlah. Diantar pakai motor makanya. Betul. Nanti siapa yang tugas toh? Kalau ada orang datang kan langsung kasih saja. Ini masih ada lagi atau sudah? Ada 2 lagi. Oh, 2 lagi. Berarti total berapa semua karton? Berapa kotak? 100. Oh ya ya ya. Ya ya. Pemberkatannya 9:30. Ini katanya mau dibikin bagaimana kah? Orang datang dikasih atau setelah? Oh iya iya. Siap siap siap. Yo, 100. Mantap mantap, isinya mantap. Dewi, senyum dong. Oh ya, supirnya katanya ini ya. Ketua Badan Pengurus Majelis Gereja Kibai Jemaat Manokwari dengan penuh sukacita menyambut keluarga yang hari ini secara khusus untuk menyerahkan kedua anak kekasih yaitu Jimris dan Dewi untuk selanjutnya ada di dalam ibadah pemberkatan nikah, menerima pemberkatan pernikahan pada hari ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara keluarga, Salam. Selamat pagi bagi Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Selamat datang dalam ibadah pemberkatan nikah Saudara Jimris dan Dewi. Hari ini adalah hari yang penuh kasih dan berkat. Dalam rencana Tuhan yang indah, dua hati dipertemukan dan Minta uang persembahan.
kami bahwa apa yang kami buat, kami lakukan ini menjadi sebuah persembahan yang memuliakan Tuhan. Di dalamnya kami bersama-sama diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk cinta kasih karunia Tuhan, belas kasih Tuhan dinyatakan bagi kehidupan kami, tetapi juga bagi keluarga besar dan secara khusus bagi kedua anak kekasih kami, Jimris dan Dewi, bahwa mereka boleh dipertemukan dalam anugerah-Mu, dipertemukan dalam cinta kasih karunia dalam Tuhan, sehingga oleh pertolongan Tuhan, oleh kehendak Tuhan, mereka melanjutkan hubungan mereka dalam pernikahan yang hari ini dilaksanakan ya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Kami begitu sangat terbatas untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi rencana tuntunan kasih karunia daripada Tuhan sendiri. Mereka ya Tuhan akan memulai perjalanan kehidupan mereka di atas dasar kehendak Tuhan, dibangun di atas kehendak Tuhan, dalam rencana dan kehendak-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau berdoa kepada Tuhan untuk kedua saudara kami, diberkati mereka dalam menjalani kehidupan mereka ke depan. Tuhan tahu dan Tuhan mengenal seperti apa dan bagaimana rencana Tuhan, kehendak Tuhan atas kehidupan rumah tangga mereka ke depan. Karena itu ya Tuhan, kami mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolonglah Tuhan senantiasa ada hadir di tengah-tengah kehidupan dan keluarga mereka, sehingga keluarga yang dibangun hari ini dimulai dalam pondasi kehendak Tuhan akan menjadi keluarga yang utuh, menjadi keluarga yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Rumpun keluarga dari pihak laki-laki perempuan akan diberkati oleh Tuhan. Kami mengucap syukur untuk beberapa keluarga, orang tua kekasih dari kampung halaman, dan oleh anugerah Tuhan telah tiba dengan penuh selamat di Manokwari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia daripada Tuhan sendiri. Kataku itu Tuhan, kasih sadarkan berkat Tuhanmu. Kau ditambah seluruh dari segala. Kedua belah pihak keluarga, tetapi juga bagi kedua anak kekasih kita, Jimris dan Dewi, yang hari ini akan memulai kehidupan yang baru atau rumah tangga yang baru. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat firman Tuhan yang akan saya bacakan buat kita sekalian tidak lagi asing, tetapi tentu sudah sangat lazim buat kita sekalian ketika ada pernikahan seperti ini. Disampaikanlah firman Tuhan buat kita sekalian. Perkawinan di Kana. Mari kita membuka dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 saya bacakan buat kita sekalian. Berbunyi demikian. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Membangun keluarga hari ini adalah sebuah kehormatan. Demikian pun dengan kita sekalian. Itu adalah sebuah kehormatan bagi kita. Siapa yang memberikan penghormatan buat kita? Tuhan. Tuhan yang memberikan penghormatan buat kita sekalian. Tidak semua orang yang dikasih kehormatan seperti itu. Demikian juga ketika Tuhan memberikan kehormatan bagi kita, lalu kita diberikan anak-anak. Bapak Ibu Saudara, tidak semua orang diberikan
yang diberikan oleh Tuhan buat kita sekalian. Anggur itu berbicara tentang hubungan komunikasi yang baik, yang positif bagi kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Anggur itu melambangkan tentang komunikasi yang baik. Biasanya kalau misalnya orang mabuk anggur kah, mabuk bir kah, atau apa, Bapak Ibu Saudara komunikasi gampang sekali bicara, gampang sekali bicara. Demikian pun dengan kita sekalian, ketika kita mabuk dengan kasih karunia Tuhan, mabuk dengan berkat Tuhan, mabuk dengan apa yang baik yang Tuhan berikan bagi kita, Bapak Ibu Saudara, khususnya di dalam keluarga, maka kita perlu membangun kehidupan komunikasi yang baik. Hari-hari ini Bapak Ibu, mungkin kita mau bicarakan, tetapi itulah yang sudah menyita waktu kita. Sampai pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, apa yang diharapkan dalam keluarga tidak terjadi sebagaimana yang seharusnya. Bukankah firman Tuhan Bapak Ibu Saudara mengajarkan bagi kita sekalian, dia katakan bahwa cepatlah untuk mendengar, menerima, kemudian setelah itu mulailah kita berkata-kata, berbicara satu dengan yang lain, lalu timbullah kepedulian satu dengan yang lain, cinta terus terbangun sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang terjadi dalam keluarga adalah berkat daripada Tuhan. Anggur yang baru juga berbicara tentang keluarga yang terus memelihara kekudusan. Dalam Ibrani pasal 13 ayat yang keempat, hendaklah kamu semua penuh dengan hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal pesina akan dihakimi Allah. Kalau kita memperhatikan Bapak Ibu Saudara komunikasi, dasar daripada keluarga pernikahan adalah Tuhan yang mempersatukan dalam hidup bersama, mencerminkan persekutuan jemaat dengan Kristus Tuhan, mempelai berdua yang kekasih. Setelah saudara-saudara memutuskan bersama untuk hidup sebagai suami istri di dalam terang kasih Kristus, maka dengan sukacita dan penuh kepastian, Majelis Gereja Kibai Jemaat Manokwari menyambut kehendak kedua saudara di dalam rencana Tuhan untuk hari ini akan masuk dalam pemberkatan pernikahan. Karena itu, sekarang saya mengundang kedua saudara untuk berdiri di hadapan Allah dan jemaatnya dan menyatakan janji atau ikrarmu satu dengan yang lain. Karena itu saya persilakan, mari berdiri. Silakan bunganya ditaruh di kursi dulu. Kepada kedua saudara untuk menyatakan janji pernikahannya sebelum saudara disahkan dalam pernikahan pada hari ini. Yang pertama kepada saudara Jimbris, dipersilakan. Dan jemaatnya, saya Jimbris Bangua menyambut engkau ini sebagai istriku dan berjanji bahwa saya tetap setia kepadamu serta mengasihi engkau dalam untung dan malam, sampai kematian memisahkan kita. Amin. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Di hadapan Allah dan jemaatnya, saya Dewi menyambut engkau Jimbris Manggoan sebagai suamiku dan berjanji bahwa saya tetap setia kepadamu serta mengasihi engkau dalam untung dan malam, bahwa saya akan memelihara engkau dengan setia sebagaimana wajib diperbuat oleh seorang yang beriman kepada Yesus Kristus sampai kematian memisahkan kita. Amin. supaya pada waktu mereka melihat cincin ini, mereka ingat akan
janji kesetiaan yang mereka telah ucapkan. Bahwa cincin ini berbentuk lingkaran yang melambangkan kekekalan dan terbuat dari emas yang melambangkan kesucian dan tahan lama. Demikian cincin emas ini melambangkan kasih yang telah mengikat saudara berdua menjadi suami istri, yaitu hidup yang kekal. Dewi, aku kenakan cincin ini sebagai lambang cinta kasih yang sejati. Kepada saudara Dewi, kenakanlah cincin ini kepada jari manis tangan kanan pengantin laki-laki sebagai lambang cinta kasihmu yang sejati. Jimris Manggoa, aku kenakan cincin ini sebagai lambang cintaku yang sejati dan kekal. Pernikahanmu yaitu di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Sekali lagi, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu. Dan bahkan bersama saudara kita, anak kita, kekasih kita ini, Jimris dan Dewi, agar rumah tangganya diberkati, ya langgang sampai akhir nenek, dan berkat Tuhan selalu melimpah untuk keluarga dan mereka. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kata yang kurang benar. Salam. Ini telah berjalan sampai saat ini, baik dalam ibadah pemberkatan pernikahan, tetapi juga kami boleh ada hadir bersama-sama dalam rangkaian syukur resepsi pernikahan buat kedua saudara kami. Banyak perkara, banyak hal yang indah yang Tuhan buat